Selamat malam, Faihan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok PBB, terdiri dari Christopher, Corinthian James, dan Fitri Yuni akan mempresentasikan tentang proyek clustering kami. Ini ada 4 topik. Kami akan membahas tentang stringency index versus total case per million, stringency index versus total deaths per million, total vaccination per thousand versus total case per million, dan total vaccination per 100 versus total death per million. Ini ada beberapa artikel tentang hubungan stringency index dengan eh, total kasus dan kematian dalam COVID-19. Yang pertama akan membahas stringency index dan total case per million. Pertama kami import library-nya, import NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga Sklearn untuk uh, K-means clusternya. Dan kami import file CSV COVID stringency. Ini file dari data yang kami pakai. Lalu ini scatter plotnya menggunakan stringency index dan juga total case per million. Ini coding untuk clustering kami. Eh, Kami menggunakan 3 clustering di sini dan juga untuk eh, eh, kami menggunakan stringency index dan juga total case per million untuk data yang di clustering. Ini hasil clusteringnya. Eh, ada eh, tiga cluster. Di sini ada yang hitam, hijau, dan yang merah. Lalu ada eh, lima, 6 negara yang di highlight dengan segitiga terbalik ini. Un- untuk centroids-nya, yaitu eh, titik tengah dari cluster yang ada 3 di sini, dan di sini, yang diwakili dengan bintang warna biru. Lalu ini elbow method untuk eh, menentukan jumlah cluster yang paling optimal. Di sini bisa dilihat dari grafiknya, yaitu ada 3 di sini yang paling optimal, jadi kami menggunakan 3. Lalu ini yang kedua ada stringency index dan total death. Ini untuk scatter plotnya menggunakan data stringency index dan total death per million. Untuk coding clusteringnya sama seperti tadi menggunakan 3 cluster dan hanya eh, berbeda datanya. Ini menggunakan stringency index dan total death per million. Lalu di sini clusteringnya sama ada 3 dan ada 6 yang negara yang di highlight, dan ini ada 3 centroidnya diwakili dengan bintang biru. Selanjutnya ini ada elbow method tadi untuk menentukan cluster, jumlah cluster yang optimal. Eh, ada 3 di sini yang paling optimal, jadi digunakanlah 3. Oke, selanjutnya adalah pengaruh vaksinasi terhadap total kasus dan total kematian dari COVID-19. Jadi ini adalah beberapa artikel-artikel yang bisa mendukung teori bahwa vaksinasi adalah salah satu faktor pendukung dalam mencegah dan mengurangi angka kasus dan kematian COVID-19. Oke.
Nah, ini adalah scatter plot untuk total vaccination per 100 dengan cases per million. Jadi keduanya ini kita ambil yang per, jadi vaksinasi per 100 itu dalam ada berapa dosis yang diberikan kepada 100 orang. Lalu untuk total case per million itu dalam 1 juta ada berapa orang yang terkena COVID-19. Jadi kami memakai per atau persentase karena akan lebih fair ketika membandingkannya dengan negara lain eh, karena jumlah masyarakat yang berbeda-beda di tiap negara. Ini untuk clusteringnya sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan K-means. Lalu kita masukkan saja parameternya di sini yaitu vaksinasi dan juga case per million kita. Sehingga didapatkan seperti ini dengan centroidnya berada di tengah-tengah dari tiap klaster. Nah, untuk perhitungan yang ini kami memilih untuk mencoba empat, empat klaster yang dibuat untuk clusteringnya. Jadi ada yang abu-abu, merah, hitam, dan juga hijau. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia berada di daerah ini. Nah, ini untuk elbow metodenya. Jadi elbow-nya kita bisa lihat di antara 2, 3, dan 4. Nah, ini untuk vaksinasi dan juga angka kematian. Ini adalah scatter plot-nya. Untuk clusteringnya juga sama, menggunakan K-means, lalu kita masukkan parameter, dan di sini clusternya kita buat 4 juga. Kita coba untuk memakai 4 cluster. Lalu persebarannya seperti ini, dengan centroidnya di bagian sini. Nah, karena klaster terakhir yang abu-abu hanya berada di dua sini, berarti centroidnya benar-benar ada di tengah. Dan eh, dari sini mungkin bisa kita lihat, bisa kita prediksi bahwa klaster yang optimal bukan 4, mungkin 3 atau 2. Nah, untuk di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia berada di bagian bawah, agak ke tengah di sini. Ini untuk elbow methodnya, elbow-nya berada kira-kira di 3 atau 4. Nah, ini untuk perbandingan datanya. Oke, kemudian untuk perbandingan datanya di sini ada perbandingan total cases per millionnya dan total deaths per millionnya dengan stringency indexnya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk stringency index ini bisa memperkecil untuk total cases per millionnya. Tapi untuk uh, total deaths per millionnya nanti kita lihat untuk data total vaccination per 100-nya. Nah, di sini terlihat juga Indonesia memiliki total case per millionnya rendah dengan stringency indeksnya dia menengah. Kemudian juga untuk total deaths-nya juga rendah dengan total stringency indeksnya sama untuk menengah. Kemudian yang selanjutnya itu untuk perbandingan total case per million dan total deaths per million dengan total vaccination per 100-nya. Nah, di sini juga eh, kita kasih contoh aja untuk Germany. Di Germany ini total vaccination-nya lumayan tinggi, tetapi kasusnya juga tinggi. Nah, nanti untuk faktor penyebab lainnya, mungkin untuk si Germany ini menerapkan stringency index yang lumayan rendah, seperti itu. Nah, di sini stringency index-nya rendah ya untuk Germany. Kemudian untuk vaccination-nya Germany tinggi, maka dia menekan untuk jumlah total deaths per million-nya. Nah, di sini dia di angka 1, berapa untuk total disponibilnya. Jadi, apa sih yang bisa disimpulkan dalam eh, data-data ini? Nah, dan kenapa kita memilih negara-negara di atas? Salah satunya untuk Jepang, kita memilih karena masyarakat yang terkenal sangat taat aturan pemerintah, bagaimana si masyarakat ini taat untuk stringency index-nya. Kemudian untuk India,
masyarakatnya terkenal tidak taat dan kotor. Kemudian untuk New Zealand juga terkenal untuk penghandle COVID-19 terbaik. Kemudian untuk Germany memiliki teknologi yang maju. Apakah teknologi ini mempengaruhi untuk total case dan total death untuk COVID-19 ini? Dan United States memiliki negara yang luas dengan sifat-sifat masyarakat yang tidak terprediksi karena freedom untuk masyarakatnya. Kemudian teknologinya yang maju dan negara yang dipandang dunia. Apakah ini mempengaruhi untuk negara-negara tersebut memiliki total kasus yang rendah atau tidak dipengaruhi? Nah, kesimpulannya yang kami dapatkan untuk data-data tersebut bahwa untuk di Indonesia itu menerapkan stringency index yang tinggi dan total vaccination per 100-nya itu medium. Nah, sehingga Indonesia bisa dengan total case per millionnya itu rendah dan total death per millionnya juga rendah. Kemudian untuk New Zealand menerapkan stringency index yang relatif rendah dan total vaccination itu relatif tinggi yang mengakibatkan negara New Zealand ini memiliki total case per millionnya relatif tinggi dengan total deaths-nya relatif rendah. Kemudian untuk yang Jepang, ini menerapkan stringency index yang relatif tinggi dan total vaccination-nya cenderung tinggi pula, sehingga negara ini memiliki total cases per millionnya medium dengan total deaths per millionnya itu rendah. Dan untuk India menerapkan stringency index-nya relatif tinggi dan total vaccination per 100-nya medium, sehingga memiliki total cases per mohon maaf ini million relatif medium dan total deaths per millionnya itu relatif rendah. Kemudian untuk Germany menerapkan stringency index relatif rendah dan total vaccination-nya relatif tinggi. Nah, untuk Germany ini total case-nya per millionnya itu tinggi, tetapi untuk total death per millionnya relatif medium karena uh, perbandingan yang tadi. Kemudian untuk United States atau US ini menerapkan stringency index yang relatif medium dengan total vaccination relatif medium juga, yang mengakibatkan negara US ini memiliki total case millionnya relatif tinggi dengan total death millionnya rendah. Oke, apa sih apakah stringency index dan total vaccination per 100 ini mempengaruhi total cases per million dan total death per million di negara-negara tersebut? Nah, kami menyimpulkan dengan data bahwa yang pertama, hubungan stringency index dengan total case per million dan total death per million ini menunjukkan bahwa stringency index ini mempengaruhi total case per million. Jadi, semakin tinggi stringency index, maka semakin kecil pula total case per millionnya. Akan tetapi untuk stringency index ini tidak sepenuhnya mempengaruhi total death per million pada sebuah negara. Dan ketika untuk memperbesar stringency index, itu bisa menekan total cases per millionnya. Kemudian, apa sih hubungan total vaccination per 100 dengan total case per million dan total death per millionnya? Berdasarkan data yang kami olah atau peroleh itu, total vaccination per 100 tidak sepenuhnya memengaruhi total case per million. Tetapi total vaccination per 100 itu memengaruhi total death per million pada sebuah negara. Kemudian, semakin tinggi total vaccination-nya itu, maka semakin kecil pula total death per millionnya. Tapi tidak uh, tidak begitu mempengaruhi untuk total case per millionnya jika tidak diimbangi oleh stringency index-nya. Kemudian yang terakhir itu memperbanyak total vaccination per 100 itu bisa menekan total death per millionnya seperti itu. Oke, sekian presentasi kelompok BBB dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam.